Ada dua yang harus dalam firman Tuhan ini, sebagaimana dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai ayat 14. Harus yang pertama adalah harus menghindarkan. Dan harus yang kedua adalah harus meningkatkan. Mari kita mulai dari harus yang pertama, yaitu harus menghindarkan. Menghindarkan apa? Yaitu menghindarkan diri dari kekejian. Dalam ayat 12 dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang kepadamu oleh Tuhan, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Itu yang ada di dalam ayat yang ke-12. Kekejian yang dimaksudkan di sini adalah mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api. Itu terjadi di Kanaan pada masa itu. Mereka mempersembahkan anak sulung kepada dewa kesuburan Moloch. Seperti dapat kita baca dalam Ulangan pasal 12 ayat 31. Ulangan 12 ayat 31. Betapa kejinya mereka. Mereka mengorbankan manusia, mengorbankan anak sendiri pula kepada dewa. Saudaraku, perlu sangat kita tekankan bahwa yang paling berharga dalam rumah kita adalah manusia, bukan barang, bukan harta. Mengapa? Karena manusia itu berharga di mata Allah. Maka itu pula yang lebih berharga bagi kita. Satu-satunya anak yang dikorbankan untuk kebaikan kita adalah Yesus Kristus, anak Allah untuk keselamatan kita dan anak-anak kita. Selain kekejian yang harus dihindarkan adalah keterikatan kepada kuasa kegelapan, atau pada zaman ini sering kali disebut dengan okultisme. Dalam firman Tuhan ini, kuasa kegelapan itu berkaitan dengan pelaku dan pengguna. Tetapi kedua-duanya harus dihindari. Pelaku maksudnya seperti ada dalam ayat 10 sampai ayat 11 adalah petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra. Nah, ini semua sebagai pelaku. Dan ini kekejian bagi Tuhan. Kemudian sebagai pengguna, ini juga seperti ada dalam ayat 11, yaitu yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, ini semua adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah dia pelaku atau pengguna? Satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan kita sebagai orang Kristen pada zaman ini adalah masih adanya, bahkan terkesan meningkat jumlahnya, orang yang kembali ke keyakinan lama. Ada beberapa tempat di Indonesia ini yang ramai dikunjungi oleh orang-orang, termasuk orang Kristen, untuk melakukan ritual kuasa kegelapan. Supaya apa? Supaya disegani, supaya bisa naik jabatan, supaya dapat jodoh, dan lain sebagainya. Padahal usia kekristenan kita sudah terbilang lansia, dan mereka-mereka yang datang ke tempat-tempat ritual tadi adalah termasuk orang-orang yang berpendidikan tinggi, berjabatan tinggi, dan juga hal-hal yang lain yang berbeda dengan kehidupan dahulu kala. Tetapi masih melakukan hal-hal yang menyangkut keterikatan kepada kuasa kegelapan atau okultisme. Praktek-praktek ini, saudaraku, harus kita hindari. Karena semuanya itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Itu harus yang pertama, harus menghindari kekejian bagi Tuhan. Dan harus yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, adalah harus meningkatkan.
yaitu meningkatkan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Artinya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan. Meminta petunjuk dari Tuhan yang hidup, bukan kepada roh-roh orang mati. Meminta kekuatan dari Tuhan, bukan dari dukun. Dan mempersembahkan hidup untuk Tuhan, bukan mengorbankan orang lain. Akhirnya, saudaraku, firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa Tuhan saja cukup. Dan kecukupan dalam hidup ini datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku, dimanapun saudara berada, apapun yang sedang kita alami saat ini. Amin.